30 sama 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat yang ke-34. Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Barang siapa yang ikut menegakkan ibadah salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan ibadah salat malam keseluruhannya. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah tadi diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, pada subuh hari ini materi tausiah kita membahas tentang kewajiban membayar zakat mal dan zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayar zakat itu hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban kita melaksanakan salat 5 waktu. Apabila seseorang sudah mampu untuk berzakat, kemudian dia tidak berzakat, maka dosanya sangat besar di sisi Allah. Bahkan dari beberapa hadis kita membaca, siksa bagi orang yang tidak mau menerima zakat, menimbun harta-harta mereka itu, nanti akan dikalungkan di lehernya, di perutnya, dan akan diserikakan kepada punggung-punggung mereka pada yaumil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan atau
atau menimbun emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkan atau mereka tunaikan zakat mereka pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka itu dengan azab yang sangat pedih. Ini ketegasan di dalam Al-Quran bagi mereka menimbun-nimbun harta, menimbun emas dan perak, lalu mereka tidak mau menginfakkan pada jalan Allah. Kalau kita baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain, yang disebut dengan yaknizuna itu adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Sebenarnya harta mereka itu sudah sampai nisab dan hauli, tapi mereka tidak mau menunaikan zakat. Maka berikan kabar kepada mereka itu, akan diberikan kepada mereka itu azab, siksa yang sangat pedih di yaumil akhir. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita melihat data dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat misalnya, kalau sekiranya orang-orang kaya yang berada di Sumatera Barat ini mau membayar zakat, maka setiap tahun zakat itu akan terkumpul triliunan. Tetapi dalam kenyataan sampai sekarang zakat itu hanya terkumpul masih miliaran. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang kaya yang menimbun harta-harta mereka dan mereka tidak mau berzakat sama sekali. Nah, jadi kalau kita kumpulan ke Badan Amil Zakat, orang-orang kaya itu nak mau zakat, itulah triliun terkumpul. Tapi kok masih miliar saja lebih kau nak terkumpul zakat. Nah, berarti dugaan kita ada orang-orang kaya yang tidak mau berzakat. Bapak Ibu rahimahullah, tentunya seseorang diwajibkan kepada mereka itu berzakat apabila sudah mencapai nisabnya 85 gram emas. Ini disepakati oleh mayoritas ulama, dan juga sudah sampai haulnya. Apa yang dikatakan dengan nisab? Nisab itu adalah batas seseorang sudah mencapai hartanya dan wajib dizakatkan. Maka dengan ukuran emas itu 85 gram emas, kalau sudah mencapai, maka dia wajib membayar zakat 2,5%, bukan 5%. Hanya 2,5 kan, bukan 5. Kalau sekiranya diuangkan, karena emas itu sekarang naik, itu kalau diuangkan sekarang sudah mencapai 80 juta hartanya terkumpul, maka dia wajib zakat. Di Bapak Ibu kalau punya simpanan ame misalnya atau PT di bank sudah mencapai 80 juta, itu wajib dizakatkan 2,5. Kan ada plus bagian, saya kan sudah membayar zakat, saya ini kan pegawai negeri sipil. Setiap tahun kalau dia ambil zakat dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, karena dia ambil zakat. Orang yang seperti ini sebenarnya tidak mengerti mana yang disebut zakat profesi dan mana yang disebut zakat mal. Bapak Ibu yang pegawai negeri dia ambil zakat setiap bulan itu sebenarnya masih zakat profesi. Lalu bagaimana ketika dia berjual beli di pasar, berjual beli rumah, berjual beli emas, kemudian mempunyai rumah kontrakan, punya perumahan dan sebagainya, apakah itu tidak wajib zakat? Jadi bedakan zakat profesi dengan zakat mal. Nah, jadi kalau lah pegawai negerinya tidak ada zakat ya, padahal PT-nya berapa miliar di bank. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Mana zakat profesi, mana zakat mal. Jadi kalau sampai 85 gram emas wajib berzakat. Kemudian yang kedua adalah haul.
Haulnya itu maksudnya adalah waktu jangka setahun. Menurut lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi itu, bahwa haul ini adalah hitungannya bulan tahun, bukan tahun Masehinya, tapi dihitung dengan tahun Kamariah, tahun Islam. Jadi maksudnya begini, kalau di bulan puasa ini kita telah menunaikan zakat, maka bulan puasa besok kita juga menunaikan zakat kalau sudah mencapai nisabnya 85 gram emas. Jadi raja di bulan puasa itu berzakat, diatur, diukur haulnya menurut Ramadan. Aku Ramadan latibu, haulnya latibu, nisabnya latibu. Enggak dulu membayar zakat itu. Bapak Ibu harus pahami bahwa yang memberikan kepada kita harta itu Allah, ya kan? Kan Allah yang memberikan kepada kita harta itu. Allah ingin meminta dalam Quran itu bukan sebenarnya untuk Allah, tapi untuk fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kan untuk fakir miskin 2,5 ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang menyadari bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban, kalau sudah sampai nisab dan haul, tidak lembaga amil zakat itu namanya pi rumah. Kita dengan sadar sendirinya pergi kepada lembaga amil zakat. Saya sebenarnya sudah sampai harta saya senisab, sudah sampai haulnya, ya berikan kepada lembaga amil zakat. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim bahwa ketika Allah bicara tentang salat, pasti ada hubungannya dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz. Mengapa dihubungkan itu? Dihubungkan dengan huruf waw, berfungsi sebagai limutlaqil jam'i kaidah bahasa. Satu kesatuan, satu paket yang tidak terpisah. Kalau kewajiban salat yang telah kita tunaikan itu vertikal dengan Allah, dengan manusia ini hukumnya wajib secara horizontal. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat itu, kalau sekiranya umat Islam yang ada di dunia ini mereka mau berzakat, maka terberantaslah seluruh kemiskinan di dunia ini. Kok nama lah kita bayar zakat, dunia pun akan terberantas kemiskinan. Indonesia pun bisa terberantas kemiskinan kalau kita mau berzakat. Tapi nanti jadi zakatku banyak tidak ditunaikan. Abu Bakar Siddiq ya, ketika wafatnya Rasulullah, kepemimpinan dilimpahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Salah satu kebijakan Abu Bakar Siddiq itu adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi orang tak membayar zakat pada masuk ke Khalifah Abu Bakar diperangi. Kini sebenarnya lalu lembaga-lembaga amil zakat ke 55. Ada lembaga amil zakat Kota Padang, Basnas Kota Padang, ada Basnas Provinsi, ada Lazis ku banyak lembaga amil zakat, NU, lembaga amil zakat Muhammadiyah, lembaga ini dan sebagainya. Lalu lembaga-lembaga itu masih ada orang nak mau zakat. Sebenarnya Pak Ibu, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, ketahuilah hartanya tidak akan menjadi berkah. Padahal salah satu kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu juga disampaikan Allah bahwa harta itu akan dapat menyucikan khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta itu akan memberikan berkah. Kalau kita berzakat, berkah hartanya, dan juga mensucikan jiwa dari kekikiran. Nah, kini kita perlu sendiri baik. Awak tak masuk orang-orang yang sudah wajib zakat dulu. Pak, kita perlu sendiri.
sudah mencapai ke 85 gram emas itu secara ukuran kalau diuang 40 juta, apakah sudah mencapai setiap tahun atau tidak? Nah, kalau tidak kita bayar maka hukumnya haram. Sama jawab meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat hukumnya kan haram, kafir. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Kalau meninggalkan sholat sengaja, kafir dia. Kalau meninggalkan zakat dengan sengaja, sama kafirnya dengan meninggalkan sholat. Sebenarnya ketentuan itu keras karena di antara 5 rukun termasuk zakat. Rukun Islam kan 5, ya bu. Zakat kok rukun keberapa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat. Baru nak sampai puasa nak kelima haji. Ndak haji setahun, ndak umrah setahun, ndak 10 kali. Apa zakat nak dibayar? Nah, ini ketentuannya sangat tegas dalam Quran bahwa zakat hukumnya adalah wajib. Yang sudah mampu meninggalkan zakat hukumnya haram. Hartanya akan menyiksanya di yaumil akhir. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu misalnya ingin konsultasi zakat ini, sebenarnya banyak lembaga-lembaga konsul gitu. Awak punya sekian boleh pakai, boleh disimpan, wajib zakat rendah. Itu kan perlu diskusi sebenarnya. Awak punya rumah kontrak, apakah setiap bulan kita berzakat atau setiap tahunnya, itu konsultasi yang perlu. Kita berkonsultasi dengan lembaga-lembaga zakat. Nah, kemudian yang kedua, ada pula namanya zakat wajib, itu namanya zakat fitrah. Jadi zakat itu 2 wajibnya, Pak. Zakat harta dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu keterkaitan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu hanya dibayar di bulan suci Ramadan, tidak ada zakat fitrah lain. Di bulan lain tidak ada namanya zakat fitrah, hanya zakat mal. Di bulan puasa Bapak Ibu, setiap kaum muslimin wajib menunaikan zakat fitrah. Meskipun kita punya bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam, artinya besok kan, besok jalan. Detik-detik sebelum matahari terbenam di ufuk barat, ujung daripada bulan Ramadan lahir anak, dia wajib diberikan zakat fitrah. Kecuali kalau nyala lahir setelah matahari terbenam. Jadi zakat fitrah itu sama namanya zakat diri, zakat jiwa. Yang bertanggung jawab adalah siapa orang yang dibawa pertanggungannya. Dia harus menzakatkan berapa orang tanggungannya. Kalau 25, kalau yang beranam, orang yang beranam dalam tanggungannya itu itunya harus dizakatkan. Sementara kalau orang tidak berada dalam tanggungannya, dia boleh memberikan zakat kepadanya. Misalkan begini, antara kakak jadi kan ada tanggungan tuh. Misalnya apa-apa ini tanggungannya barang-barang itu. Nah, jadi ada kakak adik di kampung misalnya, orang bansik, orang miskin, boleh berzakat kepadanya karena bukan tanggungannya. Bahkan zakat kepada keluarga terdekat itu mendapat 2 keuntungan baginya. Keuntungan silaturahim dan keuntungan dari zakatnya. Faedahnya maksudnya. Itu orang lain kita dia zakat. Orang tanda kewak seorang kakak adik tadi zakat. Baifak orang rajin ke keluarga. Padahal kalau kita turut dalam Quran itu baifak itu orang gaib itu. Sudah orang gaib adalah keluarga terdekat, baru keluarga jauh. Nah, tahu lihat. Nah, keluarga jauh yang utama tetangga orang lain, keluarga sendiri, keluarga di kampung, bansik ini. Nah, dapat kita zakat. Nah, ketentuan berzakat ini Bapak Ibu, sebagaimana hadis yang direkam oleh Imam Muslim itu Rasulullah SAW berzakat fitrah itu 1 sa'. 1 sa' korma, 1 sa' anggur, 1 sa' gandum. Kalau dikilokan lebih kurang 2,5 kg. Beras 2,5 kg. Ini menurut ketentuan zaman Rasulullah. Makanan pokok. Kalau di Indonesia tentu makanan pokok mungkin
gandum. Ya kan? Kalau memang murni sebagaimana Rasulullah makanan pokok gandum, itu mungkin kita gandum. Makanan pokok mesti beras. Maka kita berzakat fitrah dengan makanan pokok kita sendiri namanya beras. Caranya bagaimana Ibu? Itu 2,5 kilogram. Ya kan? Barih itu kita timbang. Nah, kemudian apakah boleh misalnya berzakat dengan uang? Kalau menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu dibayar melalui makanan pokok dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, makanan pokok barih yang kita makan setiap hari itu yang kita zakatkan. Misal ada di antara Bapak Ibu nanya makan barih setiap hari barih Solo misalnya. Ada yang barih anak daru, ada yang barih empek duo. Bapak Ibu menzakatkan yang mana? Yang dimakan setiap hari. Kalau barang empek duo dan dimakan, di zakat fitrahkan jangan barang nak daru gitu. Tapi kalau cuma makan barang nak daru, tidak masalah kalau cuma zakat fitrahkan barang Solo, tidak boleh tak kali ya. Oleh karena itu diketahui setiap hari nanya makannya barang Solo. Kok tak barang Solo di zakat fitrahkan? Iya kan? Badan Amil Zakat Kota Padang itu telah membuat 3 tingkatan zakat fitrah. Kalau cuma makan bari Solo itu diukur lebih kurang 40.000 kalau diuangkan. Kalau bari Nadaro 35.000. Kalau bari MP2 32,5. Jadi 3 lebih. Nah, pada dasarnya menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu dengan makanan pokok beras. Tapi menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Yusuf Al-Qardawi misalnya dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, dengan dasar al-ihtisan, zakat dengan zakat fitrah dengan uang itu dibolehkan. Mengapa demikian? Karena pada suasana hari raya Idul Fitri itu tujuan diadakan zakat fitrah itu adalah memenuhi kecukupan kekurangan daripada orang fakir miskin. Maka uang itu Pak Ibu piti itu lebih mudah sebagai alat jual beli. Kalau jual piti bisa nak beli barang. Kalau barang tak bisa nak beli piti, dijual barang itu. Jadi kacau Yusuf Al-Qardawi Al-Imam Abu Hanifah, yang terpenting ketika itu adalah bagaimana kecukupan orang-orang miskin itu terpenuhi dalam suasana hari raya Idul Fitri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang kita perdebatkan itu bukan masalah khilafiyah apa yang kita berikan. Yang kita perdebatkan itu adalah orang yang tidak membayarnya. Mau membayar dia dengan beras silakan. Kalau mau membayar dengan uang silakan, tidak masalah. Masing-masing para ulama itu memiliki hujah pendapat yang kuat, dalilnya dalil Al-Quran hadis yang kuat, analoginya juga kuat, argumennya juga kuat. Itu tidak perlu diperdebatkan itu saja. Bari uang, bari habisnya katu itu. Nak katuju bari apa? Baju bari itu. Antang kamu saji surau berjana apa? Nah, bu bari yang katuju. Iya. Aku bari itu sandang kemari. Kalau nak katuju bari itu piti lebih mudah, jadi tidak masalah. Tapi pada ujung-ujung Ramadan ini, kalau ada orang yang tidak membayar zakat fitrah, nah, itu ada sebuah hadis. Tapi hadisnya lemah. Puasanya tergantung antara langit dan bumi kalau zakat fitrah tidak dibayar. Karena kewajiban zakat fitrah setiap pribadi muslim tidak terkait kaya miskinnya. Lai bangsiknya Rasulullah
ya tak bayar zakat fitrah. Kalau setidaknya mah dengan apa namanya? Kalau bari nampilin murah itu nama apa itu? Bulog. Nah, berarti orang Mesir juga bari bulog tuh. Bari bulog tuh barang yang bulog ganti 22 atau 5.000 kan. Masing-masing satu hari. Jadi tidak ada ceritanya bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak menunaikan zakat fitrah. Bapak Ibu yang saya hormati, kedua-duanya ini baik zakat harta dan zakat fitrah adalah kewajiban setiap pribadi muslim sebagaimana kewajiban salat yang lain. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan kewajiban zakat mal dan zakat fitrah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah pada semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu kepada kita, terutama tentang pembayaran zakat. Kemudian untuk infak atau sedekah untuk kumpul pada seluruh ini untuk pembangunan masjid sebanyak Rp130.000. Kemudian anak yatim Rp90.000. Kemudian wakafan Rp113.000. Kemudian pesantren Ramadan Rp33.000. Jumlah yang terkumpul pada sebuah ini sebanyak Rp366.000. Mudah-mudahan Nanti bisa. atau sedekah yang selalu kita Bisa. berikan Nanti menjadi amal tabungan kita nantinya